مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja seluruh manusia di muka bumi ini tidak akan ada yang mau ditimpa oleh penyakit. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit yang satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Penyakit itu adalah penyakit lisan. Padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan lisan ini sebagai salah satu panca indera yang memiliki banyak fungsi. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan, dan dua buah bibir? Akan tetapi yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti berdusta ataupun menggunjing, memfitnah orang dalam dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berucap ucapan yang baik. Mengenai penyakit lisan ini, banyak hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ancaman yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya untuk maksiat, baik itu di dunia maupun di kuburan ataupun di akhirat. Di dunia contohnya, orang-orang yang suka mencari aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya, namun belum sepenuhnya beriman dengan hatinya. Janganlah kalian suka mencari aib orang muslimin. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib kaum muslimin, maka Allah akan cari aibnya pula. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka akan Allah bongkar aibnya tersebut, walaupun dia senantiasa berdiam di rumahnya. Mungkin sebagian dari kita ada yang beranggapan, kalau saya diam di rumah, tidak mungkin orang mengetahui keburukan saya. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Mampu atas segala hal. Maka jikalau kau suka mencari aib saudaramu, walaupun engkau diam di rumah, maka Allah akan membongkar aibmu. Kemudian tidak hanya sampai di situ saja. Di alam kubur, misalnya orang-orang yang suka mengadu domba ketika hidupnya, maka dia akan diberi siksa di dalam kuburnya. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW sedang berjalan melewati dua buah kuburan, Rasulullah berkata, sesungguhnya dua orang di kuburan itu sedang disiksa. Mereka tidak disiksa karena sebab dosa besar mereka. Adapun salah satunya, dia tidak bersuci setelah buang air. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan tidak hanya sampai di situ. Di akhirat kelak masih ada azab,
yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang artinya, bukankah manusia ini akan diseret di atas muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan karena sebab hasil dari ucapan mulut mereka. Maka setelah kita mendengar ancaman-ancaman yang telah diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan, hendaklah menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menggunakan lisan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam membaca Al-Qur'an ataupun berzikir ataupun lain sebagainya. Dan orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari berucap ucapan yang buruk, maka Rasulullah SAW telah mengatakan bahwasannya itu adalah ciri dari orang mukmin yang hakiki. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, muslimin yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita mampu menjaga lisan ini, maka Rasulullah SAW telah menjamin bagi orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga dari lisannya dan kemaluannya, maka aku akan menjamin baginya surga. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعد